Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai, kawan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pecah batang untuk bahan bonsai kimeng. Ini adalah hasil cangkok angin yang kemarin kita potong. Ini sudah beberapa hari ini baru mau kita proses. Jadi setelah kita potong itu hanya tak tancepin di sini, dan kondisinya itu sampai seperti ini karena ini gerak-gerak terus. Jadinya kurang sehat. Ya memang karena kesibukan jadinya tidak sempat. Ya udah, ini tak biarkan seperti ini. Dan kali ini kita mau pecah batang, dan kita akan menunjukkan teknik pecah batang agar tangan itu aman, tidak terkena pisau ya. Ini adalah cara kami supaya tangan bisa terhindar dari melesetnya pisau ketika kita pecah batang ya, karena mungkin teman-teman pernah mengalami kejadian yang sama, kejadian ketika pecah batang meleset akhirnya tangan terluka. Nah, ini nanti yang kita akan tunjukkan ini supaya tangan tidak terkena pisau. Bagaimana caranya? Simak terus. Oke, ini kita bongkar dulu, kita ambil. Ini kawan. Ternyata ketika kita tancepin ya, hanya seperti itu, ini sudah keluar akar ini. Padahal ini hanya tak kubur saja ini. Ternyata ini sudah ada akar barunya ini. Sudah aktif lagi ya. Ini tanda-tanda aktif, ini ada putih-putih ini, berarti jalan. Kali ini kita akan tunjukkan pecah batang agar aman ya, agar aman. Nah, bagaimana caranya? Kita akan melakukan dengan ini ya. Kita membuat alat ini pakai kayu pun bisa, tapi ini kita lapisi dengan bahan seperti karet ya, busa atau matras ya. Ini supaya ketika ditempelkan itu nantinya itu tidak melukai bahan bonsai kimeng kita ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita pegang seperti ini, terus kita pecah. Sebetulnya tanpa menggunakan alat pun bisa, akan tetapi ini hanya untuk menjaga keamanan saja apabila terjadi pisau itu lepas kontrol. Nah, seperti ini. Ketika kita hentakkan keras, itu nantinya pisau itu terhenti di kayu ini. Ya, itu ya. Ya, ini seperti ini. Nah, ini. Ya, kadang kalau misalkan ini tangan kena pasti. Nah, dengan dikasih seperti ini maka aman. Oke. Nah, ini ya, ini tinggal seperti ini. Ya, kalau sudah ini kita pecah pakai gunting aja. Nah, ini juga cara yang paling aman, pakai gunting. Karena resiko pecah batang itu memang tangan bisa kena, jadi kita memang harus bisa sangat hati-hati sekali. Ya, ini kita pecah jadi 4 dulu, jadi kita tidak usah terburu-buru. Tetapi kalau kita eksperimen mau pecah berapa gitu, lebih banyak lagi, ya tidak masalah, bebas ya. Tapi untuk pemula, untuk awal, sebaiknya mencoba 4 dulu saja, tidak usah banyak-banyak. Ketika sudah benar-benar memahami karakter kimeng seperti apa, mau dipecah 8 langsung pun tidak masalah. Tetapi kalau misalkan memang belum pernah dan mau coba-coba, jadi mending pecah 4 dulu saja. Yang penting hidup dulu. Setelah itu ketika sudah paham baru langsung digas. Mau coba pecah berapa silahkan. Nah, ini sudah cukup ya, kita kasih pengganjal. Nah, seperti ini. Suatu saat ketika ini sudah hidup baru kita akan pecah lagi. Oke, ini karena agak melengkung ya, ini tak kasih kawat supaya lurus. Karena kalau tidak dikasih kawat nanti posisinya itu akan ambruk terus kalau tidak dikasih penyangga. Oke, ini kita kasih kawat, tapi tujuan kawat ini supaya batang ini tegak ya posisinya. Kalau misalkan melengkung seperti ini kena angin itu mudah roboh ya, kecuali dikasih penyangga. Nah, ini kita tidak perlu kasih penyangga, tetapi ini kita luruskan saja dengan kawat. Nah, ini kita tekuk seperti ini supaya lurus saja ini.
Jadi tidak untuk membuat gerak dasar kawat ini, tetapi hanya untuk meluruskan batang saja. Oke ya, ini sudah selesai, tinggal kita tanam. Media yang kita pakai kali ini itu pasir sama sekam saja. Ini sudah cukup. Jadi dari hasil cangkok angin kita potong, kita jadikan bahan baru. Nah, untuk membengkakkan batangnya ini kita pecah, tinggal kita siram. Ini kita siramnya ini pakai semprot saja. Nah, yang sering ditanyakan oleh teman-teman itu bagusnya itu batang hasil pecahan ini ditutup atau terbuka. Kalau menurut kami relatif ya, karena semua itu kembali kepada batang atau pohonnya. Kalau kondisi fit, kondisi fresh, kondisi sehat, ditutup tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sehat, kalau ditutup itu malah justru beresiko terjadi pembusukan. Jadi terserah dari teman-teman enaknya gimana. Ya, ketika sudah selesai seperti ini pun, ini tidak langsung kita keluarkan kena air hujan, kawan. Masih tetap kita biarkan di sini, di tempat yang beratap, jadi tidak kena air hujan. Ya, mungkin itu yang bisa kita bagikan, hanya sekedar membuat dokumentasi supaya suatu saat bahan ini ketika nanti hidup bisa kita update kembali. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.